Lampu lorong rumah sakit berkedip saat tanganku digenggam tiba-tiba dari belakang. Napas seseorang menabrak telingaku, terlalu dekat, terlalu panik. Aku belum sempat menoleh ketika tubuhku ditarik ke balik pintu darurat yang setengah terbuka. Bau antiseptik bercampur keringat dingin memenuhi ruang sempit itu. Jantungku berdetak tidak sinkron, seolah tahu ada yang salah sebelum pikiranku sempat mengejarnya. Aku sendirian, tanpa saksi, tanpa persiapan. Sementara orang yang menarikku tampak tahu persis apa yang sedang terjadi. Kami diam, hanya suara langkah kaki lewat di luar pintu. Satu detik hening yang terasa seperti keputusan hidup atau mati. Lalu mataku menangkap sesuatu di layar ponsel kecil yang disodorkan dengan tangan gemetar. Dan saat itulah aku sadar, ancaman ini datang dari orang yang tidur di sampingku setiap malam. Tubuhku membeku, dunia terasa menyempit. Pernahkah kamu merasakan detik ketika kepercayaan runtuh tanpa suara? Lampu-lampu di area parkir rumah sakit masih menyala meski langit sudah benar-benar gelap. Suaranya berdengung pelan, seperti serangga yang terperangkap di balik kaca. Aku mematikan mesin mobil, tapi tidak langsung turun. Tanganku masih menggenggam setir. Terlalu lama. Dadaku terasa sempit, seolah udara di dalam mobil ikut menahan napas bersamaku. Tidak ada alasan jelas kenapa aku merasa seperti ini. Aku hanya datang ke rumah sakit. Itu saja. Akhirnya aku membuka pintu. Udara malam menyentuh wajahku, dingin dan bersih, tapi tidak menenangkan. Setiap langkah menuju pintu, masuk utama, terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Sepatu menjejak lantai, satu persatu, dan gema kecilnya memantul ke dinding-dinding beton. Seolah tempat ini kosong, atau seolah aku datang terlalu malam. Pintu otomatis terbuka dengan desisan halus. Aroma antiseptik langsung menyergap, tajam dan konsisten, seperti bau yang tak pernah pergi dari tempat ini. Lantai mengilap memantulkan cahaya lampu putih. Terlalu putih, terlalu bersih. Aku selalu berpikir rumah sakit seharusnya membuat orang merasa aman. Tapi malam itu, yang kurasakan justru sebaliknya. Seperti masuk ke ruang yang menghapus suara, emosi, bahkan waktu. Beberapa orang duduk di ruang tunggu, wajah-wajah lelah, mata kosong, tak ada yang saling bicara. Televisi di sudut ruangan menyala tanpa suara, menampilkan berita yang tidak benar-benar ditonton siapapun. Aku melirik jam di ponsel. Baru lewat sedikit dari pukul 9. Tapi rasanya jauh lebih larut. Langkahku melambat. Aku sadar aku menunda. Menunda apa? Aku sendiri tidak yakin. Meja resepsionis berada di tengah lobi. Seorang petugas perempuan mengenakan seragam hijau muda berdiri di balik kaca. Rambutnya rapi, wajahnya datar, seperti orang yang sudah terlalu sering mengulang rutinitas yang sama. Saat matanya bertemu dengan mataku, senyumnya muncul terlambat setengah detik. "Tolong, saya mau ke lantai 3, kataku. Ia mengangguk. Jemarinya bergerak cepat di keyboard. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Ketika ia menyerahkan kartu akses pengunjung, jemarinya berhenti sebentar di atas meja. Matanya turun ke layar, lalu naik lagi ke wajahku. Ada sesuatu di tatapannya. Bukan curiga, lebih seperti ragu. "Jam besuk hampir selesai," katanya pelan. Aku mengangguk. Saya tahu. Ia tidak langsung menarik tangannya saat aku mengambil kartu itu. Sentuhan singkat, dingin. Aku hampir bertanya, tapi ia sudah menunduk kembali ke layar. Percakapan selesai. Terlalu cepat, terlalu bersih. Lift berada di sisi kanan lobi. Aku menekan tombol panggil. Angkanya menyala merah. Sambil menunggu, aku menyadari ada suara lain selain dengungan lampu. Langkah kaki. Pelan, jauh, tapi ritmenya teratur. Aku menoleh, tapi koridor di belakangku kosong. Pintu lift terbuka. Aku masuk sendiri. Cermin di dinding memantulkan bayanganku. Wajahku tampak pucat di bawah lampu neon. Mata yang terlalu awas. Seperti orang yang sedang menunggu sesuatu yang buruk, meski belum tahu apa. Pintu menutup. Lift bergerak naik.
Angkanya berganti perlahan. 1, 2, 3. Setiap detik terasa ditarik panjang. Lantai 3 lebih sepi dari yang kubayangkan. Lampu menyala redup. Beberapa pintu kamar tertutup rapat. Tirai-tirai putih di lorong tampak diam, tak bergerak. Aku berjalan perlahan, memperhatikan papan penunjuk ruangan. Suara langkah kakiku kembali terdengar terlalu keras. Seolah lorong ini tidak terbiasa dilewati orang. Di ujung lorong, aku melihat suamiku berdiri. Ia membelakangiku, menatap jendela kecil yang menghadap keluar. Bahunya sedikit menegang, tangannya masuk ke saku celana. Aku mengenalnya cukup lama untuk tahu, itu bukan posisi santai. Aku mendekat. Aku sudah datang, kataku. Ia menoleh. Senyumnya muncul, tapi tidak sampai ke mata. Kamu lama. Parkir penuh. Ia mengangguk, tidak bertanya lagi, tidak bercanda seperti biasanya. Ia kembali menatap jendela, lalu melirik jam di pergelangan tangannya. Dokternya belum keluar, katanya. Aku berdiri di sampingnya. Jarak kami tidak jauh, tapi terasa ada ruang kosong di antara kami. Ruang yang biasanya tidak ada. Aku mencoba membaca ekspresinya. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk sesuatu. Semua baik-baik saja? Tanyaku. Ia menarik napas pendek. Iya. Satu kata. Selesai. Kami duduk di bangku besi di sepanjang lorong. Permukaannya dingin menembus pakaian. Aku menyilangkan tangan. Lebih untuk menenangkan diri daripada karena kedinginan. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terdengar jelas. Seorang perawat lewat. Seragam putihnya bersih, langkahnya cepat. Ia tidak menoleh ke arah kami. Tapi saat melewati suamiku, ia memperlambat langkahnya sesaat. Sangat singkat. Hampir tidak terlihat. Namun aku melihatnya. Aku menoleh pada suamiku. Ia menatap lurus ke depan. Rahangnya sedikit mengeras. Kenapa perawat itu menatapmu? Bisikku. Tidak, katanya cepat. Kamu salah lihat. Jawabannya terlalu cepat. Refleks. Seperti orang yang sudah menyiapkan jawaban sebelum pertanyaan muncul. Aku tidak menanggapi. Tapi di dadaku, sesuatu bergerak. Perasaan yang sulit diberi nama. Bukan cemburu, bukan takut, lebih seperti alarm kecil yang baru saja menyala. Waktu terus berjalan. Tidak ada dokter. Tidak ada penjelasan. Lorong semakin sunyi. Teleponku tidak berbunyi. Suamiku sesekali berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu duduk kembali. Gerakannya teratur, hampir mekanis. Aku memperhatikan tangannya. Jari-jarinya sedikit gemetar saat ia membuka dan menutup telapak tangan. Ia jarang gugup, hampir tidak pernah. Bahkan saat situasi sulit. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku lagi. Ia menoleh. Kali ini lebih lama. Matanya menatapku, lalu beralih ke lantai. Ini bukan tempat yang tepat. Jawaban itu tidak menjawab apapun. Aku menelan ludah. Rasanya kering. Di kejauhan, pintu salah satu ruangan terbuka, cahaya menyembur keluar. 2 perawat keluar sambil mendorong troli. Roda troli berderit pelan. Suara itu membuatku merinding. Salah satu perawat menatapku. Tatapan kami bertemu sesaat. Matanya melebar sedikit, lalu ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Seperti orang yang tertangkap sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Aku berdiri. Aku mau ke toilet. Suamiku mengangguk tanpa menoleh. Jangan lama. Koridor menuju toilet lebih gelap. Lampu di beberapa bagian tampak lebih redup. Aku berjalan sendirian, langkahku semakin pelan. Setiap suara terasa diperbesar. Nafasku sendiri terdengar di telingaku. Di depan toilet, aku berhenti. Ada papan kecil di dinding. Daftar ruangan. Jadwal jaga. Aku tidak tahu kenapa aku memperhatikannya. Namanya banyak. Tanggal. Jam. Mataku bergerak mengikuti, baris demi baris. Lalu aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Nama suamiku. Bukan sebagai pengunjung. Bukan sebagai pendamping.
Tapi di kolom yang berbeda. Kolom akses internal. Aku berkedip. Sekali. 2 kali. Nama itu tidak menghilang. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menoleh ke sekeliling. Lorong kosong. Sunyi. Hanya dengungan lampu. Aku mendekat. Membaca lebih jelas. Kartu akses. Level. Tanggal hari ini. Tanganku gemetar saat menyentuh dinding dingin di samping papan itu. Otakku berusaha mencari penjelasan. Mungkin kesalahan sistem. Mungkin nama yang sama. Mungkin langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Aku mundur selangkah. Nafasku tertahan. Suara itu semakin dekat, teratur, pasti. Malam itu, peringatan pertama muncul tanpa suara. Seseorang menyentuh lenganku dari belakang. Sangat ringan, tapi cukup untuk membuat napasku berhenti. Aku menoleh cepat. Lorong itu masih sama. Sepi. Lampu putih redup. Tapi kini ada seorang perawat berdiri terlalu dekat. Seragamnya rapi. Rambutnya terikat ketat. Wajahnya pucat seperti belum tidur. Matanya tidak langsung menatapku. Ia melihat ke arah lain. Seperti takut dinding punya telinga. "Ibu jangan lama di sini," katanya pelan. Nada suaranya tidak tegas. Lebih seperti permohonan yang dipaksa terdengar normal. Aku mengangguk. Meski tidak mengerti. Ada apa? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya merapikan lencana di dadanya. Gerakan kecil yang tidak perlu. Lalu ia mendekat setengah langkah. Aku bisa mencium bau antiseptik dari pakaiannya. "Kalau bisa, jangan percaya jadwal," bisiknya cepat. "Dan jangan sendirian." Sebelum aku sempat bertanya, ia sudah melangkah pergi. Sepatunya nyaris tak bersuara. Tubuhku tertinggal di tempat, dingin, seperti baru saja ditinggal pesan yang terlalu besar untuk dipahami. Aku berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Detik itu terasa panjang. Nafasku kembali pelan-pelan. Aku menoleh ke papan jadwal di dinding, lalu ke ujung lorong. Tidak ada siapa-siapa. Perawat itu sudah menghilang, seperti bisikan yang tidak pernah ada. Aku kembali ke arah bangku tunggu. Langkahku lebih pelan dari sebelumnya. Setiap sudut lorong kini terasa berbeda. Bukan berubah bentuk, tapi berubah makna. Lampu-lampu yang tadi hanya tampak redup, kini terasa seperti sorotan. Setiap pintu tertutup terasa menyimpan sesuatu. Suamiku masih duduk di tempat yang sama. Posisinya tidak berubah. Tapi saat melihatku, ia langsung berdiri. "Kamu lama," katanya lagi. Nada suaranya datar, terlalu terkendali. Aku menatapnya, mencoba mencari celah. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Tatapannya bergerak cepat, seolah memindai lorong di belakangku. "Tadi ada perawat," kataku pelan. Ia mengangguk. "Banyak perawat di sini." Aku memperhatikan reaksinya. Tidak ada kejutan, tidak ada pertanyaan. Seperti ia sudah tahu, aku akan mengatakan itu. Atau seperti ia tidak peduli. "Kita pulang saja," lanjutnya. "Besok kita kembali." Dokternya, "Tidak perlu malam ini." Jawabannya singkat. Terlalu singkat untuk sesuatu yang seharusnya penting. Aku ingin menolak, tapi sesuatu menahanku. Insting. Perasaan yang sama sejak aku mematikan mesin mobil tadi. Kami berjalan menuju lift. Kali ini ia berjalan sedikit di depanku. Aku memperhatikan punggungnya. Bahunya tegang. Langkahnya mantap. Seperti orang yang tahu kemana harus pergi. Lift terbuka. Di dalam sudah ada 2 orang. Seorang pria tua dan seorang anak kecil yang tertidur di bahunya. Anak itu mendengkur pelan. Suara kecil yang anehnya menenangkan. Pintu menutup. Ruang sempit itu membuatku sulit bernapas. Aku menatap panel tombol. Tidak ada yang aneh. Tapi saat lift bergerak turun, lampunya berkedip sekali. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku melonjak. Aku teringat bisikan perawat tadi. Jangan percaya jadwal. Apa maksudnya? Pintu lift terbuka di lantai dasar. Kami keluar. Lobi lebih sepi sekarang. Petugas resepsionis tadi sudah tidak ada. Digantikan pria lain dengan seragam sama. Wajahnya lebih muda. Ia menatap kami terlalu lama sebelum kembali menunduk. "Kartu aksesnya,"
katanya. Suamiku menyerahkan kartu tanpa bicara. Pria itu memindainya. Bunyi bip terdengar, lalu berhenti. Mesin itu tidak langsung merespons. Pria itu mengerutkan kening, menatap layar, lalu ke arah suamiku. Hanya sesaat, tapi aku melihatnya. Sudah, katanya akhirnya. Kami berjalan keluar. Udara malam menyambut lagi. Kali ini terasa lebih dingin. Aku menarik napas panjang, berharap rasa sesak di dadaku berkurang. Tapi tidak. Bahkan di luar, rumah sakit itu masih terasa mengawasi. Di mobil, kami diam. Mesin menyala. Lampu jalan melintas satu persatu. Suamiku menyetir dengan fokus berlebihan. Tangannya mantap di kemudi. Matanya tidak pernah melirikku. Ada yang ingin kamu katakan? Tanyaku akhirnya. Ia tidak langsung menjawab. Mobil melambat di lampu merah. Cahaya merah memantul di wajahnya, membuatnya tampak asing. Besok saja, katanya. Aku capek. Aku mengangguk. Tidak ada gunanya memaksa. Tapi di dalam kepalaku, kata-kata perawat itu berputar-putar. Jangan sendirian. Jangan percaya jadwal. Sesampainya di rumah, kami masuk tanpa menyalakan banyak lampu. Suamiku langsung menuju kamar mandi. Aku duduk di sofa, tas masih di pangkuan. Rumah terasa terlalu sunyi. Jam dinding berdetak pelan, mengisi ruang yang kosong. Aku membuka ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan tak terjawab. Aku membuka aplikasi rumah sakit yang pernah kami unduh. Akun pengunjung. Riwayat kunjungan. Tanganku berhenti saat melihat satu detail kecil. Waktu kunjungan terakhir, suamiku tercatat 2 jam lebih awal dari kedatangan kami bersama. Aku mengernyit. Mungkin sistem error. Aku menutup aplikasi, membukanya lagi. Angkanya tetap sama. 2 jam. Aku menoleh ke arah kamar mandi. Air masih mengalir. Aku berdiri pelan, berjalan ke meja kecil dekat pintu. Di sana ada map plastik berisi dokumen. Aku tidak tahu kenapa aku membukanya. Mungkin karena perasaan yang terus mendorongku untuk melihat. Di dalamnya ada beberapa kertas, hasil pemeriksaan, salinan identitas, jadwal kontrol. Mataku bergerak cepat, membaca tanpa benar-benar mencerna. Sampai aku melihat satu lembar yang tidak kukenal. Jadwal akses, tercetak rapi. Nama suamiku tercantum di sana. Bukan sebagai pasien, bukan sebagai pendamping, tapi sebagai pemegang akses sementara. Tanganku mulai gemetar. Aku duduk kembali. Otakku berusaha menyusun penjelasan. Mungkin ia diminta membantu sesuatu. Mungkin hanya formalitas. Tapi rasa dingin di punggungku tidak mau pergi. Air di kamar mandi berhenti. Aku cepat-cepat memasukkan kembali dokumen itu, menutup map, meletakkannya seperti semula. Aku duduk tegak, mencoba mengatur napas. Suamiku keluar, mengeringkan rambut dengan handuk. Kamu belum tidur. Aku menggeleng. Kepikiran besok. Ia mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Ia masuk kamar. Aku mengikutinya. Di tempat tidur, kami berbaring dengan jarak kecil tapi terasa jauh. Lampu dimatikan. Gelap menyelimuti. Aku mendengar napasnya. Teratur. Tenang. Terlalu tenang. Aku menutup mata, tapi pikiranku terus bekerja. Detail kecil yang tadi kuabaikan kini muncul satu persatu. Tatapan perawat, mesin kartu yang berhenti, jadwal yang tidak konsisten, semua membentuk pola yang belum jelas, tapi terasa salah. Di tengah malam, aku terbangun. Tidak tahu kenapa, rumah sunyi. Aku menoleh ke samping. Suamiku tidak ada. Aku duduk, jantung berdegup cepat. Pintu kamar terbuka sedikit, cahaya dari ruang tamu masuk samar. Aku berdiri, berjalan pelan, setiap langkahku usahakan tanpa suara. Di ruang tamu, aku melihatnya berdiri dekat meja. Ponsel di tangannya, layarnya menyala. Ia tidak mendengarku. Aku melihat nama di layar itu. Nama yang sama, nama suamiku, di kolom yang tidak seharusnya. Kebenaran mulai retak dan rasa aman menghilang. Aku mundur 1 langkah. Lalu 1 lagi.
Jantungku berdetak terlalu keras untuk rumah yang seharusnya sunyi. Nama itu masih menyala di layar ponselnya. Nama suamiku. Di kolom yang sama sekali tidak kukenal. Bukan kontak pribadi. Bukan grup keluarga. Huruf-hurufnya kaku. Formal. Seperti label pada berkas yang tidak dimaksudkan untuk dibaca orang luar. Tanganku gemetar tanpa kusadari. Aku menahan napas. Takut suara sekecil apapun akan mengkhianatiku. Ia mengangkat kepala. Tatapan kami bertemu. Detik itu panjang. Tidak ada teriakan. Tidak ada gerakan mendadak. Hanya keheningan yang tiba-tiba berat. Seperti udara di ruangan berubah padat. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. Ia mematikan layar ponsel. Menyelipkannya ke saku. Lalu tersenyum kecil. "Kamu kenapa bangun?" tanyanya. Suaranya lembut. Nada yang sama yang biasa ia pakai saat menenangkanku. Nada yang selama ini ku percaya. "Minum," jawabku singkat. Ia mengangguk, memberi jalan. Aku melewatinya dengan langkah pelan, merasakan pandangannya mengikuti punggungku. Di dapur, aku menuang air dengan tangan yang berusaha tidak gemetar. Gelas beradu pelan dengan keran. Suara kecil itu terdengar memekakan. "Kamu kelihatan capek," katanya dari ambang pintu. Aku tidak menoleh. "Kita semua capek." Ia tidak menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu langkah kakinya menjauh. Aku mendengar pintu kamar menutup. Baru saat itu napasku terlepas. Aku meminum air tanpa merasakannya. Tenggorokanku kering. Kepalaku penuh. Di kamar, aku berbaring memunggunginya. Mataku terbuka, menatap gelap. Napasnya kembali teratur. Cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang katanya capek. Aku menutup mata, tapi gambaran rumah sakit terus muncul. Lorong yang terlalu sunyi, lampu yang berkedip, papan jadwal dengan namanya di tempat yang salah. Pagi datang, tanpa perasaan lega. Cahaya masuk melalui celah tirai, pucat dan dingin. Suamiku sudah bangun lebih dulu. Aku mendengar suara piring di dapur. Rutinitas biasa, terlalu biasa. "Kopi?" tanyanya saat aku keluar kamar. Aku mengangguk. Ia menuang dengan gerakan rapi. Tidak ada tanda gugup. Tidak ada perubahan. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Aku duduk di meja, memperhatikan tangannya. Tangan yang sama yang dulu menggenggamku saat aku takut. Tangan yang kini terasa asing. "Kita ke rumah sakit lagi?" tanyaku. Ia menatapku, senyum tipis. "Nanti siang." "Kenapa tidak sekarang?" "Dokternya belum ada." Jawaban itu terasa mengambang. Aku tidak membantah. Tidak sekarang. Aku menunggu. Menunggu celah. Menunggu kesalahan. Saat ia pergi ke kamar mandi, aku membuka ponselku. Aplikasi rumah sakit. Aku masuk ke akun pengunjung. Riwayat kunjungan muncul. Tanggal-tanggal yang kukenal. Jam-jam yang terasa salah. Aku membuka menu lain. Jadwal dokter. Jadwal ruang. Lalu menu yang seharusnya terkunci. Entah bagaimana, layar itu terbuka. Daftar akses internal. Nama-nama. Kode. Waktu. Mataku menyusuri baris demi baris. Nafasku menipis. Nama itu muncul lagi. Berkali-kali. Di jam-jam yang tidak kami lewati bersama. Di ruangan yang tidak pernah kami kunjungi. Aku teringat pertama kali kami ke rumah sakit itu. Bertahun lalu. Ia tampak terlalu akrab dengan satpam. Terlalu tahu arah lorong. Aku mengingatnya sambil tertawa, berkata, ia hanya sering antar orang. Aku percaya. Aku selalu percaya. Suara pintu kamar mandi terbuka membuatku menutup ponsel cepat-cepat. Aku tersenyum saat ia keluar. Senyumku terasa kaku. "Kamu kenal banyak orang di rumah sakit itu?" tanyaku sambil mengaduk kopi. Ia mengangkat bahu. "Sedikit." "Sejak kapan?" "Sudah lama." Jawaban-jawaban pendek. Aman, terlatih. Aku mengangguk, pura-pura sibuk dengan cangkirku. Di dalam, sesuatu runtuh pelan-pelan. Bukan ledakan. Lebih seperti dinding yang retak. Bata demi bata jatuh tanpa suara. Kami berangkat siang itu. Perjalanan terasa lebih lama.
Lampu-lampu jalan seperti berulang. Saat mendekati rumah sakit, perutku mengeras. Bangunan itu berdiri sama seperti kemarin. Putih, tenang, menipu. Di lobi, suasana berbeda. Lebih ramai. Tapi rasa dingin tetap ada. Kami berjalan berdampingan. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Ia menyapa satpam dengan anggukan kecil. Satpam itu membuka jalan tanpa bertanya. Tidak meminta kartu pengunjung. Bukannya harus lapor, bisikku. Ia tidak menoleh. Sudah diatur. Kata-kata itu membuat langkahku goyah. Sudah diatur. Oleh siapa? Untuk apa? Kami naik lift yang berbeda dari kemarin. Lebih kecil. Tanpa cermin. Di dalam, hanya kami berdua. Lampunya stabil. Tidak berkedip. Justru itu yang membuatku tidak nyaman. Terlalu sempurna. Lift berhenti di lantai yang tidak tercantum di panel utama. Pintu terbuka ke lorong sempit. Tidak ada papan penunjuk. Tidak ada bangku tunggu. Hanya pintu-pintu tertutup dengan kode di sampingnya. Aku tunggu di sini, kataku. Ia menatapku. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang dingin. Ikut. Aku menggeleng. Aku tidak enak badan. Ia mendekat setengah langkah. Tangannya menyentuh lenganku. Sentuhannya ringan, tapi jari-jarinya menekan sedikit lebih kuat dari biasanya. Jangan bikin susah, katanya pelan. Nada itu berbeda. Bukan marah, bukan mengancam. Lebih seperti perintah yang tidak biasa ia ucapkan padaku. Aku mengangguk. Kakiku melangkah, meski kepalaku berteriak untuk berhenti. Di ujung lorong, pintu terbuka dengan bunyi klik. Di dalam, ruangan kecil dengan meja dan monitor. Seorang pria berjas putih berdiri, punggungnya menghadap kami. Ia berbalik. Wajahnya tidak ramah, tapi juga tidak terkejut. Sudah? Tanyanya pada suamiku. Sebentar, jawabnya. Aku berdiri di dekat pintu. Jantungku berdebar. Monitor menampilkan grafik dan data yang tidak kupahami. Tapi di sudut layar, aku melihat daftar nama. Nama-nama yang sama seperti di ponselku. Termasuk namanya. Termasuk namaku. Aku menelan ludah. Kenapa namaku di situ? Suamiku tidak langsung menjawab. Ia menatap monitor, lalu pria berjas putih itu. Kita bicara nanti. Sekarang, kataku, suaraku bergetar. Pria itu menghela napas, seperti orang yang lelah. Lebih baik ibu tidak tahu. Kalimat itu menghantamku. Aku menatap suamiku. Apa yang kamu lakukan? Ia akhirnya menoleh. Wajahnya tetap tenang. Aku melindungi kita. Dari apa? Ia tidak menjawab. Ia melangkah ke meja, mengambil map tebal, membukanya. Di dalamnya, foto-foto, dokumen, identitas, wajah-wajah asing, dan satu foto yang membuat dunia berhenti. Fotoku. Aku mundur. Punggungku menyentuh dinding. Kamu bohong. Ia mendekat lagi. Dengar aku. Tidak, bisikku. Air mata tidak jatuh. Syok terlalu besar untuk itu. Pria berjas putih itu melirik jam. Waktunya sedikit. Suamiku mengangguk. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Ia meraih gagang pintu dan menguncinya dari dalam. Bunyi kunci itu kecil, tapi cukup untuk menghancurkan sisa kepercayaanku. Insting bertahan hidup mulai mengambil alih. Kunci itu masih berputar di kepalaku. Bunyi klik kecilnya mengalahkan semua suara lain. Sejak saat itu, aku tahu aku tidak boleh terlihat takut. Aku tidak berteriak, tidak memukul pintu. Aku berdiri diam, punggung menempel dinding, merasakan denyut di pelipis. Suamiku dan pria berjas putih itu berbicara pelan, seolah aku tidak ada. Kata-kata mereka terdengar terpotong, sengaja direndahkan. Aku menangkap fragmen yang tidak ingin ku dengar. Waktu, prosedur, persetujuan. Namaku disebut seperti kode. Aku mau ke toilet, kataku, suara setenang mungkin. Suamiku menoleh, tatapannya menimbang. Bukan empati, bukan khawatir, perhitungan. Cepat, pintu dibuka. Aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi.
Lorong menyambut dengan dingin yang sama, tapi kini terasa seperti napas yang mengintai. Lampu-lampu menyala stabil, terlalu stabil. Aku berjalan menuju toilet, menghitung langkah, menjaga ritme. Di dalam, aku menutup pintu, mengunci, lalu menunduk di depan wastafel. Aku menatap wajahku sendiri. Pucat, mata yang terlalu hidup. Aku mengatur napas, menekan perut, menenangkan tangan. Mode bertahan hidup tidak memberi ruang untuk panik. Panik membuat kesalahan. Kesalahan berarti akhir. Aku membuka ponsel. Sinyal ada. Lemah, tapi ada. Aku tidak mengirim pesan. Belum. Aku memotret apapun yang bisa. Papan kode di dinding toilet, jam digital, bahkan noda kecil di lantai, penanda waktu dan tempat. Aku menonaktifkan suara, menurunkan kecerahan. Lalu aku keluar. Lorong tampak berubah. Bukan bentuknya, melainkan cara ia memperhatikanku. Setiap kamera kecil di sudut terasa hidup. Aku berjalan ke arah berlawanan dari ruangan tadi, pura-pura tersesat. Pintu-pintu tertutup rapat, beberapa berlabel tanpa nama. Aku menyentuh gagang satu pintu, terkunci. Yang lain, terkunci. Semua terkunci. Seorang perawat muncul dari tikungan. Langkahnya cepat, rapi. Aku menyingkir ke samping, memberi jalan. Ia melirikku sekilas, lalu berhenti. Matanya bertemu mataku. Ada ketegangan singkat, seperti dua orang yang sama-sama tahu lebih dari yang seharusnya. Bu, lantai ini terbatas, katanya pelan. Aku mencari toilet, jawabku. Ia menoleh ke arah belakangku, ke lorong yang kulalui. Yang umum di bawah. Aku mengangguk, berbalik. Saat aku melangkah, ia mendekat setengah langkah. Bisikannya hampir tak terdengar. Jangan lewat kamera ketiga. Aku tidak menoleh. Aku berjalan, jantungku melonjak, tapi langkahku tetap. Kamera ketiga. Aku menghitung sudut. 1, 2. Aku berbelok sebelum yang ketiga. Lorong sempit menelan aku. Di sana, bau berbeda. Bukan antiseptik, lebih tua, seperti kertas dan logam. Aku memperlambat langkah, menyelaraskan napas. Pintu kecil bertanda ruang arsip berdiri setengah terbuka. Aku masuk. Ruangan itu redup. Rak-rak besi penuh map, lampu neon berkedip halus. Aku berdiri beberapa detik, mendengarkan. Tidak ada langkah, tidak ada suara. Aku bergerak cepat, membuka map terdekat. Nama-nama, tanggal, kode. Pola yang sama. Aku mencari milikku. Kutemukan. Map itu lebih tebal. Terlalu tebal untuk seseorang sepertiku. Di dalamnya, ringkasan riwayat, foto, catatan observasi, kata-kata yang menilai, bukan merawat. Aku memotret halaman pertama, kedua, ketiga. Tanganku gemetar, tapi aku memaksa. Waktu berdenyut di pelipis. Pintu berderit pelan. Aku menutup map, menyelipkannya kembali. Aku bersembunyi di antara rak, menahan napas. Langkah kaki masuk, seseorang berhenti. Kertas berdesir. Aku menghitung detik. 1, 2, 3. Langkah itu menjauh. Pintu menutup. Aku keluar, bergerak cepat ke ujung ruangan, menemukan pintu belakang yang mengarah ke tangga darurat. Pintu terkunci dengan keypad. Aku menekan tombol acak, pura-pura bodoh jika tertangkap. Tidak ada reaksi. Aku mundur, berpikir. Keputusan kecil, konsekuensi besar. Aku ingat kartu akses pengunjung di tasku. Kartu itu bukan milikku, tapi sistem jarang sempurna. Aku menggesek. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka. Tangga darurat dingin dan gelap. Aku turun 2 tingkat, berhenti, mendengarkan. Nafasku menggema. Aku melanjutkan, keluar ke koridor lain. Suasana berbeda, lebih ramai, lebih aman, atau terlihat aman. Aku menyesuaikan ekspresi, memasang wajah lelah seorang pendamping pasien. Ponselku bergetar, pesan masuk, nomor tak dikenal. 1 kalimat, singkat. Mereka mencarimu. Aku tidak membalas. Aku menyelipkan ponsel, berjalan menuju keramaian. Di dekat ruang tunggu, aku melihat suamiku.
Ia berdiri berbicara dengan dua petugas keamanan. Wajahnya tenang. Tangannya menunjuk layar tablet. Aku menunduk, menutupi wajah dengan rambut, melewati mereka dengan jarak 2 meter. Jantungku menghantam rusuk. Bu, panggil seseorang. Aku tidak menoleh. Bu, nada itu lebih tegas. Aku berhenti, berbalik pelan. Seorang petugas keamanan muda berdiri, tablet di tangan. Matanya memindai wajahku. Aku tersenyum kecil, senyum yang kupelajari dari kebiasaan sosial. Cukup ramah, cukup lelah. Ada apa? Tanyaku. Nama ibu? Katanya. Aku menyebut nama yang sedikit diubah. Ia mengetik. Tablet berbunyi. Ia mengernyit. Aku menahan napas, menyiapkan kebohongan berikutnya. Tapi seseorang lain menyela dari belakang. Dia dengan saya, kata suara perempuan. Perawat yang sama. Yang tadi, ia berdiri di sampingku. Jaraknya terlalu dekat untuk kebetulan. Pasien rujukan. Petugas itu menoleh, ragu. Data ada di sistem lama, potongnya. Saya yang urus. Petugas itu mengangguk setengah hati, mundur. Aku tidak bergerak. Tidak sampai perawat itu berjalan duluan dan berbisik. Ikut. Kami bergerak melewati koridor yang semakin sempit. Lampu semakin redup. Ia membuka pintu kecil yang tak bertanda. Di dalam, ruangan penyimpanan dengan kursi lipat dan dispenser air. Ia menutup pintu, mengunci. Kamu tidak aman, katanya cepat. Mereka sudah tahu kamu melihat arsip. Kenapa? Tanyaku. Ia menelan ludah. Karena namamu masuk tahap berikut. Aku duduk. Kaki terasa lemah. Suamiku, dia bagian dari ini, katanya. Tidak keras, tidak kejam, faktual, keheningan jatuh. Aku meminum air. Tangan berhenti gemetar sedikit. Aku berpikir cepat. Rute keluar, bukti, saksi. Aku membuka ponsel, menunjukkan foto-foto. Matanya melebar. Simpan di cloud, katanya. Sekarang, aku melakukannya. Sinyal tersendat, tapi berhasil. 1 unggahan, 2, 3. Notifikasi kecil muncul. Selesai. Suara langkah di luar. Berat, teratur. Pintu digedor pelan. Seseorang mencoba gagang. Terkunci. Cepat, bisik perawat itu. Ia membuka panel kecil di dinding. Memperlihatkan lorong servis sempit. Lewat sini, jangan menoleh. Aku masuk, merunduk. Lorong itu gelap, hanya cahaya darurat merah. Aku merangkak, lutut perih, napas tercekik. Di belakang, suara pintu dibuka paksa. Suara sepatu masuk. Dia kesini, kata suara laki-laki. Aku mempercepat, merasakan udara semakin dingin. Lorong berbelok tajam. Di depan, cahaya tipis. Aku mendorong panel, keluar ke ruang cuci linen. Bau deterjen menyengat. Aku berdiri, hampir jatuh. Pintu lain terbuka. Bayangan muncul. Aku membeku. Langkah mendekat. Nafasku tertahan. Aku menyiapkan diri untuk lari atau apapun. Dalam kegelapan itu, sebuah tangan terulur dari balik tumpukan kain. Suara perempuan berbisik, sekarang. Aku hampir tertangkap basah ketika dunia bergeser 1 inci dan harapan, tipis, berbahaya, menyala. Tanganku ditarik keras ke balik tumpukan kain. Gelap. Bau deterjen menusuk. Pintu di belakangku tertutup sebelum aku sempat bernapas. Aku terdorong ke sudut ruang cuci linen. Perawat itu, yang sama, berlutut di depanku. Jarinya menempel di bibirnya. Di luar, langkah kaki berlarian. Suara sepatu karet berdecit di lantai. Ada teriakan singkat, teredam. Namaku tidak disebut, tapi aku tahu mereka mencariku. Kamu harus tenang, bisiknya. Aku mengangguk, meski jantungku terasa hendak meloncat keluar. Aku menekan punggung ke dinding dingin, merasakan getaran mesin cuci besar di ruangan sebelah. Getaran itu menipu, menyembunyikan suara napasku. Kami menunggu. Detik demi detik terasa seperti tarikan kawat. Langkah kaki menjauh. Pintu lain dibuka, ditutup, lalu sunyi. Sunyi yang tidak pernah benar-benar aman. Perawat itu berdiri lebih dulu, mengintip celah pintu. Sekarang, kami bergerak cepat melewati lorong servis yang berliku,
menembus pintu kecil, lalu keluar ke area staf. Di sini lebih terang, lebih ramai, lebih berbahaya. Ia menyerahkan padaku jas laboratorium, terlalu besar, tapi cukup untuk menyamarkan. Pakai, katanya. Aku mengenakannya. Tanganku gemetar, tapi aku memaksa tenang. Kami berjalan berdampingan, bukan saling mengejar, seperti dua orang yang sedang bekerja. Aku menunduk, memeluk map kosong di dada. Di ruang kecil di belakang klinik rawat jalan, ia menutup pintu dan mengunci. Ruangan itu sederhana. Meja, 2 kursi, papan tulis penuh catatan jadwal. Jam dinding berdetak keras. Aku duduk, lututku lemah. Namaku Rina, katanya. Aku tidak punya banyak waktu. Aku menatapnya. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam. Kenapa kamu menolongku? Ia menghela napas. Karena aku pernah ada di posisimu. Keheningan jatuh. Aku menunggu. Ia melanjutkan tanpa diminta. Program itu, katanya pelan, mereka menyebutnya evaluasi risiko. Sebenarnya seleksi. Data pasien dan keluarga dipakai untuk... Ia berhenti, memilih kata, intervensi, eksperimen, kataku. Ia tidak membantah. Aku perawat. Aku lihat dampaknya. Aku memikirkan map tebal itu, fotoku, catatan observasi. Suamiku, Rina mengangguk singkat. Dia perekrut lapangan. Kata-kata itu terasa seperti pisau dingin. Aku menelan ludah. Sejak kapan? Cukup lama. Aku memejamkan mata sesaat. Gambar-gambar kecil berkelebat. Kebiasaannya memeriksa jam, panggilan singkat yang ia jawab menjauh, keakrabannya dengan orang-orang berseragam. Semua masuk akal sekarang. Terlalu masuk akal. Kita butuh bukti, kataku. Bukan hanya fotoku. Rina membuka laci, mengeluarkan flash drive kecil. Ini log akses, waktu, ruangan, nama-nama. Aku menerima benda itu seperti memegang api. Bagaimana kita keluarkan? Kita tidak, katanya. Kamu yang keluar. Aku menggeleng. Mereka mengenaliku. Makanya kita ubah jalur, katanya. Ia menulis cepat di kertas. Rute, jam, nama staf yang bisa dipercaya. Sedikit. Sangat sedikit, kami menyusun rencana dengan potongan fakta yang tidak utuh. Setiap keputusan terasa seperti berjudi. Aku belajar menahan rasa takut, menempatkannya di rak paling belakang, hanya mengambilnya saat perlu. Waktu menjadi musuh, jam di dinding terasa menatap kami. Kamu punya orang di luar? Tanya Rina. Aku menggeleng. Tidak ada yang bisa dipercaya. Ia berpikir cepat. Kalau begitu, kita buat mereka percaya kamu sudah pergi. Kabur? Dikeluarkan, katanya. Dipindahkan. Kami menyiapkan skenario pemindahan fiktif. Surat rujukan. Tanda tangan yang bisa ditiru. Stempel yang bisa dipinjam. Aku menulis namaku dengan tangan yang hampir stabil. Rina memeriksa detail, teliti, dingin. Suara ketukan terdengar. 2 kali. Pelan. Rina menyelipkan flash drive ke saku dalam jasku. Jangan bicara. Pintu dibuka sedikit. Seorang dokter muda mengintip. Kalian dicari? Di mana? Tanya Rina. Nada normal. Lobby staff. Rina mengangguk. Kami menyusul. Pintu tertutup. Kami saling menatap. Rencana bergerak lebih cepat dari jadwal. Kesalahan kecil sekarang berarti akhir. Kami keluar terpisah. Aku mengambil jalur belakang menuju farmasi internal. Rina ke arah berlawanan. Di farmasi, bau alkohol dan plastik memenuhi udara. Aku berdiri di antrean staf, menunduk. Seorang petugas memanggil nama lain. Aku menunggu celah. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu tidak seharusnya di sana. Aku menahan reaksi, menyimpan ponsel, fokus. Di depan, seorang pria berjas berdiri. Aku mengenal bahunya. Suamiku. Ia berbicara pelan dengan kepala farmasi. Aku berbalik sedikit, pura-pura membaca label. Jarak kami 3 meter. 2, 1. Dokumen, kata petugas padaku. Aku menyerahkan map rujukan. Ia memeriksa cepat. Tujuan? Unit rujukan luar, kataku. Suaraku stabil. Ia mengangguk, menempelkan stempel. Bunyi tok.
Aku mengambil map itu. Langkahku ringan, hampir melayang. Di pintu keluar staf, 2 petugas keamanan berdiri. Salah satunya menatapku lama. Aku mengangkat map sedikit. Tanda sibuk, ia menoleh ke rekannya. Lalu memberi jalan. Aku keluar ke udara sore. Cahaya matahari memantul di aspal. Dunia tampak normal, terlalu normal. Aku berjalan cepat ke halte kecil di seberang. Aku duduk, punggung tegang, menunggu angkutan. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Rina. Keluar sekarang. Aku naik angkutan pertama yang datang. Mesin meraung. Aku duduk di belakang, menunduk. Kota bergerak. Bangunan berganti. Aku membuka flash drive di ponsel dengan adaptor kecil yang Rina berikan. File-file muncul. Log, nama, jam. Namaku muncul lagi. Tahap berikut, waktu besok, aku menutup mata. Napas masuk, keluar. Aku harus bertahan 1 malam lagi. Di penginapan kecil dekat terminal, aku menyewa kamar dengan identitas berbeda. Aku mandi cepat, duduk di ranjang, menyalin file ke cloud dengan koneksi pas-pasan. Prosesnya lambat, setiap persen terasa seperti menit. Aku menutup tirai. Lampu dimatikan, pintu diketuk. Sekali, aku membeku. Ponselku menunjukkan unggahan 78%. Bu, suara laki-laki, ramah, resepsi. Aku tidak menjawab. Ketukan kedua, lebih keras. Unggahan 85%. Aku bangkit, mematikan lampu kamar mandi, menyamarkan bayangan. Ketukan ketiga, sunyi setelahnya. Langkah menjauh, unggahan 100%. Selesai, aku menghela napas, hampir tertawa. Ponselku bergetar, pesan masuk dari nomor yang kukenal. Pulang, tulis suamiku. Kita bicara. Aku mematikan ponsel. Aku tahu rencana kami tidak sempurna. Terlalu banyak orang terlibat, terlalu banyak jejak. Di luar, sirene melintas jauh. Aku berdiri di balik tirai, mengintip parkiran. Sebuah mobil berhenti, pintu terbuka. 2 orang turun. Mereka menatap ke arah jendelaku. Rencana bocor sebagian. Konfrontasi tak bisa dihindari lagi. Teleponku bergetar di atas meja kecil. Aku membiarkannya bergetar sampai layar gelap sendiri. Keheningan setelahnya terasa seperti keputusan. Aku tidak keluar dari penginapan malam itu. Aku mematikan lampu. Duduk di lantai dengan punggung menempel ke dinding. Mendengarkan setiap suara dari luar. Mesin mobil yang lewat, langkah kaki, di koridor, tawa yang terlalu keras dari kamar sebelah. Semua terasa ditujukan padaku. Aku menunggu sampai pagi, sampai rasa takut berubah bentuk, menjadi fokus. Pagi memberiku wajah baru. Aku mengikat rambut rapi, mengenakan pakaian sederhana, dan menghapus jejak semalam. Identitas palsu kusimpan, ponsel lama kutinggalkan. Aku hanya membawa 1, ponsel dengan akses cloud dan flash drive cadangan yang diselipkan di sepatu. Aku memilih kembali ke rumah sakit. Bukan karena aman, karena di sanalah mereka paling lengah, di tempat yang mereka pikir mereka kuasai. Aku mengirim pesan singkat pada suamiku. 2 kata. Aku datang. Ia membalas cepat. Di lobi, respons yang terlalu cepat adalah celah pertama. Aku mengatur napas, menata wajah. Aku tidak datang sebagai buronan. Aku datang sebagai istri yang ingin pulang. Lobi rumah sakit terasa lebih terang dari biasanya. Suara-suara lebih ramai. Aku melihatnya berdiri dekat resepsionis, berbicara dengan seseorang. Saat ia melihatku, wajahnya melunak. Senyum itu pernah membuatku merasa aman. Sekarang, senyum itu terasa seperti topeng yang dipoles rapi. Kamu membuatku khawatir, katanya. Aku mendekat, membiarkan bahuku sedikit turun. Aku juga. Kami duduk. Jarak kami diukur. Ia mencondongkan tubuh, menurunkan suara. Kamu harus berhenti. Berhenti apa? Tanyaku. Mencari-cari. Aku menatapnya lama, menahan emosi seperti menahan pintu agar tidak terbuka. Aku hanya ingin penjelasan. Ia menghela napas, seolah lelah. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami. Coba, kataku. Aku belajar cepat. Celah kedua muncul di matanya. Sekilas, ketidaksabaran.
Ia menegakkan punggung, mengambil alih ruang. Tidak sekarang, tekanan emosional bekerja seperti tuas. Aku menarik diri setengah langkah, membiarkan rasa bersalah palsu bekerja. Aku minta maaf pergi tanpa kabar. Ia meraih tanganku. Sentuhannya ringan, mengontrol. Kita pulang. Aku mengangguk. Bukan ya, bukan tidak. Kata itu kubiarkan menggantung. Kami berjalan menuju lift. Aku memilih lift umum. Ia tidak membantah. Celah ketiga. Di dalam lift, cermin memantulkan kami. Dua orang yang terlihat normal. Pintu menutup. Aku memperhatikan napasnya. Sedikit lebih cepat. Aku menyebut satu fakta lama. Santai. Kamu ingat pertama kali kita kesini? Ia mengangguk. Kenapa? Kamu tahu jalan pintas ke parkiran. Ia tersenyum. Aku sering kesini. Untuk apa? Ia tidak menjawab. Lift berhenti. Pintu terbuka. Aku melangkah keluar duluan. Memaksa ritme. Lorong rawat, jalan terbentang. Aku memilih bangku dekat jendela. Cahaya siang masuk, membuat segalanya tampak aman. Aku mengeluarkan ponsel, membuka galeri, menampilkan foto lama. Kami berdua di rumah sakit lain, bertahun lalu. Kamu terlihat bahagia, kataku. Karena kita bahagia, jawabnya. Waktu itu, kamu juga menjawab telepon di luar. Ia menoleh. Kamu menghitung? Sekarang iya. Keheningan jatuh. Manipulasi bekerja dua arah. Aku memancing dengan kenangan, memancing dengan detail kecil. Ia mulai gelisah. Aku bisa merasakannya dari caranya menggerakkan kaki. Kamu tidak tidur, katanya. Kamu juga. Ia tertawa kecil. Kamu berubah. Aku belajar. Aku berdiri. Aku mau ke toilet. Ia mengangguk terlalu cepat. Aku tunggu. Di toilet, aku membuka ponsel, memeriksa unggahan. Aman. Aku memotret papan jadwal baru. Nama-nama bergeser. Jam berubah. Pola makin jelas. Aku keluar, berjalan ke arah berbeda, sengaja melambat di dekat ruang arsip. Seorang petugas lewat. Aku menyapa. Normal. Suamiku menyusul. Kamu kemana? Aku tersesat. Ia tersenyum, tapi matanya memindai. Aku tahu ia menghitung jarak, kamera, pintu. Aku menyebutkan satu nama yang tidak seharusnya ku ketahui. Nama dokter berjas putih itu. Wajahnya mengeras sepersekian detik. Celah keempat. Kamu bertemu dia? Tanyanya. Tidak, kataku. Aku membaca. Ia mendekat. Kamu bermain api. Aku hanya ingin tahu kenapa namaku ada di sistem. Ia terdiam, lalu menghela napas panjang, seolah menyerah. Ini untuk kebaikan kita. Definisikan. Kataku. Ia memegang pundakku. Tekanannya lebih kuat. Percaya padaku. Aku menatap tangan itu. Kapan terakhir kali kamu memintaku percaya tanpa menjelaskan? Ia melepas. Satu langkah mundur, topeng retak lebih jauh. Aku melihat kemarahan terpendam. Bukan padaku. Pada situasi yang tak lagi ia kendalikan. Aku menurunkan suara. Aku tidak akan melapor. Ia menatapku tajam. Benarkah? Aku ingin pulang. Kata pulang selalu ampuh. Ia mengangguk. Malam ini. Di mana? Di tempat yang aman. Aku tersenyum kecil. Baik. Kami berjalan bersama. Dua orang yang sepakat untuk berbohong demi tujuan berbeda. Aku mengirim pesan singkat pada Rina dari ponsel kedua yang kusembunyikan di sepatu. Malam ini. Balasannya cepat. Hati-hati. Sore menjelang. Kami meninggalkan rumah sakit. Di parkiran, ia membuka pintu mobil untukku. Gestur lama. Aku masuk. Bau interior familiar. Aku memperhatikan spion. Mobil lain mengikuti dari kejauhan. Ia juga memperhatikan. Aku tahu dari caranya menyesuaikan kecepatan. Kamu lelah, katanya. Aku bisa bertahan. Ia tersenyum tanpa humor. Kamu selalu keras kepala. Karena kamu selalu menyembunyikan. Mobil berhenti di lampu merah. Ia menoleh, lebih dekat. Dengar aku, malam ini kita selesaikan. Bagaimana caranya? Dengan jujur, aku menahan tawa. Kamu dulu. Ia tidak menjawab. Lampu hijau, mobil melaju. Kami tiba di sebuah rumah singgah di pinggir kota. Tenang, terlalu tenang.
Ia membuka pintu. Di dalam, lampu temaram. Ada orang lain. 2 pria duduk di ruang tamu. Mereka berdiri saat kami masuk. Tatapan mereka menilai, bukan menyapa. Ini perlu, katanya. Aku mengangguk. Aku mengerti. Kami duduk. Teh disajikan. Aku tidak menyentuhnya. Aku mengamati dinding. Jam. Kamera kecil di sudut. Aku meraba sepatu. Flash drive masih ada. Aku memulai permainan terakhir. Kamu tahu aku memotret arsip, kataku pelan. Ia membeku. Celah kelima. Apa maksudmu? Log akses. Nama. Jam. Ia berdiri. 2 pria ikut berdiri. Atmosfer mengeras. Aku tetap duduk. Aku mengunggahnya. Wajahnya berubah. Marah, lalu takut, lalu kembali tenang. Kamu bohong. Aku mengeluarkan ponsel, menampilkan notifikasi unggahan. Ia melirik, lalu menoleh kedua pria. Keluar. Mereka ragu. Ia mengangguk tegas. Mereka keluar. Kamu memaksaku, katanya. Aku memberi pilihan. Ia mendekat, menurunkan suara. Hapus. Aku tidak bisa. Kita bisa membuat ini hilang. Tidak semua, kataku. Ada saksi. Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Kamu pikir kamu menang? Aku pikir aku hidup. Ia berhenti tertawa. Diam. Lalu ia berkata sesuatu yang tidak pernah kudengar darinya. Kamu seharusnya tidak melihat berkas itu. Aku berdiri. Aku seharusnya tidak ada di sana. Ia memejamkan mata, membuka kembali. Kamu ingin bukti? Aku mengangguk. Ia berjalan ke lemari, membuka laci tersembunyi, mengeluarkan map hitam, meletakkannya di meja. Aku membuka. Di dalamnya, kontrak, tanda tangan, logo, skema. Semua yang kubutuhkan untuk mengikat cerita ini pada dunia nyata. Bukti utama akhirnya terlihat. Semua mengarah pada satu malam penentuan. Pintu itu tertutup di belakangku tanpa suara. Lampu temaram bergetar pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu tidak ada jalan mundur. Map hitam itu terbuka di tanganku. Kertas-kertas di dalamnya rapi. Terlalu rapi untuk sesuatu yang kotor. Logo institusi yang kukenal, tanda tangan yang pernah kulihat di undangan resmi. Skema alur yang menjelaskan semuanya tanpa emosi. Aku membaca cepat, lalu lebih lambat, seolah memperlambat kenyataan agar tidak runtuh sekaligus. Suamiku berdiri di seberang meja. Tangannya bertumpu di permukaan kayu. Ia tidak mendekat. Ia tidak menjauh. Wajahnya kembali tenang, tapi kini ketenangan itu tidak lagi menyamarkan apapun. Ini bukan seperti yang kamu pikir, katanya. Aku tertawa kecil. Suara itu asing di telingaku sendiri. Justru ini persis seperti yang kupikir. Ia menghela napas, panjang. Program ini mencegah hal yang lebih buruk. Dengan menjadikan manusia bahan uji, tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Diamnya adalah jawaban. Aku mengingat semua yang hilang dalam beberapa hari terakhir. Rumah yang tak lagi aman, tubuh yang selalu siaga, tidur yang terpotong. Dan yang paling berat, orang yang kupikir aku kenal. Rasa kehilangan itu tidak meledak. Ia mengendap, menekan dada seperti beban yang tak bisa diletakkan. Kamu menandatangani ini, kataku menunjuk kontrak. Atas namaku. Aku melindungimu. Dengan memilih untukku, ia menatap lantai. Aku tahu risikonya. Untuk siapa? Tanyaku. Ia mengangkat kepala. Untuk kita. Aku menutup map. Suara kertas bertemu kertas terdengar final. Aku melangkah mundur 1 langkah. 2. Aku merasakan ruang di belakangku. Pintu. Dinding, kemungkinan 2 pria di luar bergerak. Aku bisa mendengar langkah mereka, menunggu perintah. Kamu tidak akan keluar membawa itu, katanya pelan. Aku sudah keluar, jawabku. Data sudah di luar. Ia tersenyum tipis. Kita bisa menghapusnya. Tidak semuanya. Ia mengamati wajahku, mencari retak. Aku mengendalikan napas, memegang ketakutan seperti pisau. Tajam, tapi di bawah kendali. Ada saksi, kataku. Ada jadwal, ada log. Ia terdiam. Detik menumpuk, lalu ia tertawa tanpa suara. Kamu berubah. Aku terpaksa. Ia mendekat setengah langkah.
Aku menahan diri agar tidak mundur. Kamu pikir keadilan itu sederhana? Tidak, kataku. Tapi aku pikir keheninganmu selama ini adalah kejahatan. Kalimat itu mengenai sasaran. Ia memejamkan mata sejenak. Ketika membukanya, ada kelelahan yang tidak pernah kulihat. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika ini keluar. Aku tahu apa yang terjadi jika tidak. Di luar, hujan mulai turun. Suaranya memukul atap, ritmis, seperti jam yang mempercepat. Aku mengambil ponsel dari saku, mengaktifkan panggilan yang sudah kupersiapkan. Sinyal kecil muncul, terhubung. Aku di lokasi, kataku singkat. Ia menyadarinya terlambat. Matikan. Aku menggeleng. Sudah. Langkah di luar menjadi kacau. Suara radio. Perintah singkat. Dua pria masuk kembali. Ragu. Suamiku mengangkat tangan, menahan mereka. Keluar, katanya tegas. Mereka menatapnya, lalu patuh. Pintu menutup lagi. Kami berdua, seperti dulu, tapi tanpa ilusi. Kamu menyerahkanku, katanya. Aku menyerahkan kebenaran. Ia mendekat, sangat dekat. Aku bisa mencium bau yang kukenal. Kalau aku jatuh, kamu juga. Tidak, kataku. Aku sudah jatuh. Keheningan memanjang. Lalu suara lain menyusup. Sirene jauh, mendekat. Aku tidak bergerak. Ia juga tidak. Dua orang yang berdiri di tepi jurang berbeda. Kenapa aku? Tanyaku. Pertanyaan yang tertahan. Terlalu lama. Ia menghela napas. Karena kamu kuat. Karena kamu bisa bertahan. Karena aku mudah diakses, kataku. Ia tidak membantah. Pintu depan digedor. Suara menyebutkan identitas, prosedur, waktu berhenti. Aku merasakan air mata menekan, tapi tidak jatuh. Ini bukan saatnya. Ia melirik pintu, lalu aku. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku harus. Ia tersenyum sedih. Aku selalu tahu kamu akan memilih ini. Dan kamu selalu tahu, aku tidak akan memilihmu, jawabku. Pintu didobrak. Cahaya masuk, keras dan putih. Orang-orang berseragam memenuhi ruangan. Suara perintah. Tangan terangkat. Aku mundur, menyerahkan map hitam ke tangan yang menunggu. Mata suamiku bertemu mataku satu kali terakhir. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya sesuatu yang pecah tanpa suara. Mereka membawanya pergi. Aku berdiri, kosong, ketika dunia bergerak lagi. Pertanyaan datang. Pernyataan dicatat. Waktu berjalan dengan cara yang aneh, terlalu cepat dan terlalu lambat. Di luar, hujan reda. Jalanan basah memantulkan lampu. Aku duduk di kursi belakang mobil, selimut tipis di bahu. Seseorang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk, meski tidak yakin apa artinya. Teleponku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Satu kalimat. Belum selesai. Aku menatap layar sampai gelap. Di kejauhan, lampu biru merah berputar. Aku tahu kebenaran tidak menutup luka. Ia hanya menghentikan pendarahan. Saat mobil melaju, aku memandang keluar jendela. Kota terlihat sama, tapi aku tidak lagi. Nasib suamiku kini berada di tangan orang lain, di ruang yang tidak bisa kumasuki. Setelah badai, sunyi menyisakan luka. Aku terbangun sebelum alarm. Cahaya pagi masuk tanpa izin, dan tubuhku masih mengira bahaya ada di dekat pintu. Beberapa detik pertama selalu sama. Aku menahan napas, mendengarkan. Tidak ada langkah, tidak ada suara radio, tidak ada kunci berputar. Baru setelah itu dadaku turun perlahan. Aku hidup. Hari lain dimulai. Kamar ini bukan rumah lama kami. Terlalu kecil, terlalu sederhana. Dindingnya kosong, bau cat masih samar. Aku memilih tempat ini karena tidak ada kenangan di dalamnya. Tapi trauma tidak peduli lokasi. Ia ikut pindah, duduk di sudut, menunggu saat lengah. Aku membuat teh, bukan kopi. Tangan masih gemetar jika terlalu banyak kafein. Cangkir beradu pelan dengan piring. Suara kecil itu membuatku berhenti sejenak. Aku menutup mata, menghitung napas. 4 masuk, 4 keluar. Terapis menyebutnya latihan dasar. Aku menyebutnya bertahan. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu.
Waktu bergerak aneh, kadang cepat, kadang macet di 1 jam tertentu. Aku bolak-balik ke kantor polisi, ke pengacara, ke ruang tunggu yang bau karpet lama. Setiap kali melewati rumah sakit, perutku mengeras. Bangunan itu tampak sama, tapi maknanya hancur. Lorong-lorongnya kini hidup dalam kepalaku, seperti labirin yang tak pernah benar-benar kutinggalkan. Kalau tidak kuat, kita berhenti, kata petugas itu suatu hari. Aku menggeleng. Lanjut, keadilan tidak datang sebagai pahlawan. Ia datang sebagai formulir, jadwal sidang, dan pertanyaan yang diulang. Ia menuntut energi yang tidak selalu kupunya. Setiap jawaban terasa seperti menguliti ingatan, tapi aku belajar memisahkan fakta dari rasa. Itu juga latihan. Rina kadang mengirim pesan, singkat, aman, ia pindah tugas. Katanya demi keselamatan. Aku percaya, tapi kepercayaan kini adalah benda rapuh, mudah retak jika dipegang terlalu keras. Aku berterima kasih tanpa banyak kata. Kami tidak bertemu lagi. Mungkin memang begitu caranya. Tentang suamiku, mantan suamiku, aku tidak mengucapkan namanya dengan suara keras. Di berkas, namanya tercetak jelas. Di kepalaku, ia berubah-ubah. Pria yang kucintai, orang asing, lalu kembali menjadi bayangan. Aku tidak menunggu kabar darinya. Ketika pengacara menyebut status kasusnya menggantung, aku mengangguk. Ada bagian diriku yang ingin kepastian. Bagian lain yang tahu kepastian tidak selalu menyembuhkan. Aku kembali bekerja paruh waktu, meja baru, rekan baru. Mereka ramah dengan jarak yang sopan. Aku menyukai itu. Di sela-sela hari, aku menulis. Bukan laporan, bukan kronologi, hal-hal kecil. Suara hujan di atap, bau roti panggang. Cara cahaya sore jatuh di lantai. Menulis membuat dunia terasa nyata lagi. Malam adalah ujian. Tubuh mengingat lebih cepat daripada pikiran. Aku memasang lampu tidur. Pintu terkunci 2 kali. Ponsel di samping bantal. Aku tahu ini berlebihan. Aku juga tahu ini sementara. Pemulihan tidak lurus. Ia berputar. Suatu sore, aku kembali ke rumah sakit itu. Bukan karena harus, karena memilih. Aku berdiri di lobi, mengamati orang-orang lewat. Wajah-wajah lelah, mata kosong, televisi menyala tanpa suara. Semuanya sama. Tapi aku berbeda. Seorang perawat menyapaku. Bisa dibantu? Aku tersenyum kecil. Tidak, terima kasih. Aku berjalan ke lorong dekat lift, lalu berhenti. Napasku sempat tersangkut. Aku menutup mata, membuka lagi. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang mengintai. Hanya tempat dan aku di dalamnya. Aku berbalik dan pergi sebelum rasa itu berubah. Di luar, matahari hangat. Aku duduk di bangku, mengirim pesan pada diri sendiri. Pengingat yang kusimpan di catatan. Kamu selamat. Kamu memilih hidup. Aku mengulanginya sampai terasa benar. Keadilan memiliki harga. Aku membayarnya dengan tidur yang terputus, dengan kepercayaan yang harus dibangun ulang dari nol, dengan kehilangan yang tidak bisa ditawar. Tapi ada juga yang kudapatkan. Kejelasan. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan yang nyaman. Aku hidup dengan kebenaran yang berat. Dan itu cukup. Masa depan terasa asing. Aku tidak tahu seperti apa bentuknya. Tapi aku tahu caranya melangkah. Satu hari, satu keputusan kecil. Aku memilih teman dengan hati-hati. Aku memilih diam ketika perlu. Aku memilih berbicara ketika harus. Di malam yang tenang, aku berdiri di jendela, melihat kota berkilau. Tidak ada siren, tidak ada pesan, hanya napasku stabil. Aku mematikan lampu, masuk ke ranjang, dan untuk pertama kalinya, setelah lama, aku tertidur tanpa mimpi. Hidup tidak kembali seperti semula. Ia bergerak ke depan, membawa luka yang bertahan, dan aku ikut bergerak, bersama kebenaran, apapun harganya.